Ya, kembali di Breaking News mengawal sidang Ahok, pemirsa, kita masih membahas mengenai sidang hari ini dan tadi kita terputus, Pak Kasbudin. Mengapa jaksa penuntut umum tidak langsung meminta alat bukti kalau memang ada mengenai percakapan antara Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga Presiden ke-6 RI SBY? Kalau pendapat saya bukan saya memenangkan jaksa ketika dia tidak meminta itu, karena memang ini pembuktian yang dilakukan oleh pihak terdakwa, sehingga dialah yang harus buktikan. Kalau dia tidak membuktikan berarti pembuktian itu hampa, sehingga buat apa jaksa meminta itu. Nah, persoalan dia mungkin dianggap itu dalam mendapatkan alat bukti yang dikatakan ilegal, itu ada aturan hukum yang lain. Memang saya membaca di dalam undang-undang advokat bahwa advokat berhak mendapatkan alat bukti. Tapi hak mendapatkan alat bukti itu harus dengan proses yang legal. Artinya tidak merugikan pihak lain dalam mendapatkan itu. Nah, kalau itu menjadi kewenangan negara, maka dia meminta secara prosedur hukum kepada negara, sehingga nanti negara meminta penyidikan untuk meminta penyitaan. Nah, kalau kepada orang lain dia harus izin kepada pihak yang memiliki hak itu untuk mendapatkan bukti tersebut. Kalau tidak, ini mungkin nanti pihak yang dirugikan bisa melaporkan cara mendapatkan itu. Nah, kalau ini delik umum, oleh karena itu negara tanpa ada laporan pun harus memproses ini. Tapi kalau delik aduan, ya pihak yang dirugikan. Nah, itulah menurut saya, sehingga memang lagi-lagi menurut saya, kalau nanti mungkin ini strategi juga ya, tiba-tiba kuasa hukum bisa menghadirkan itu atau menunjukkan alat bukti yang dimaksud, ini momennya sudah lewat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan saksi yang diperiksa, sehingga harus ada perlawanan pada saat itu gitu. Tapi kalau saksinya sudah tidak ada, ya mereka tidak ada lawan untuk meyakinkan ini bukti benar nggak. Selain sudah lewat, masalah legalitas juga gitu harus dipertanyakan. Iya, makanya menurut saya kenapa tanggung-tanggung gitu loh. Apakah ini kita masih melihat seperti apa tadi yang dibilang istilah Pak Niko ini sewor aja gitu, ini jangan. Ini bukan marketing ya, menjual sebuah produk yang harus dijual. Tapi ini benar-benar kembali bagaimana bisa membuktikan dakwaan jaksa atau tidak. Ya, ini mencari kebenaran material. Jadi apa yang fakta-fakta persidangan itulah yang harus dibahas, digali. Bagaimana cara untuk membahas fakta-fakta persidangan itu? Ya alat bukti yang ada ini harus dilakukan proses pemeriksaannya secara benar dan secara maksimal gitu ya, sehingga mempunyai kualitas, dan kemudian akhirnya nanti buat dijadikan pembelaan kepada dalam perkara ini, sehingga bisa nanti mengcounter rekusitor ya, tuntutan dari jaksa ini loh, tuntutan Anda tidak berdasar, kami lebih berdasar dengan alat bukti-bukti yang kredibel, yang legal, yang sah, dan mempunyai muatan-muatan yang cukup menurut hukum. Bukan Anda yang punya alat bukti ternyata penuh rekayasa dan segala macam. Nah, itu yang bagus ya. Baik. Tapi ternyata kuasa hukum pun juga tersandung masalah validitas dan juga legalitas mungkin untuk masalah alat bukti percakapan ini. Nah, Pak Niko, kalau misalnya Anda melihat ini kalau ada ya, tapi kalau ternyata alat bukti itu tidak ada, bagaimana? Kalau alat buktinya tidak ada, berarti mereka telah memberikan keterangan palsu juga depan sidang. Karena kan kita sudah mendengarkan juga bagaimana konferensi pers dari SBY dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin mengenai tuduhan yang dilakukan oleh kalau itu di luar persidangan ya, itu hukum, dia punya nilai hukum nggak ada di luar persidangan. Tetapi ketika mereka itu membicarakan itu di depan sidang dan didengar oleh hakim, majelis hakim, maupun oleh jaksa penuntut umum maupun pengunjung sidang, dan terlebih lagi ketika dicatat dalam berita acara persidangan, itu sudah menjadi fakta hukum, fakta persidangan. Dan itu mereka harus membuktikan. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, mereka telah memberikan keterangan palsu depan persidangan. Ini menjadi dilematis juga saya lihat, baik dari terdakwa Ahok maupun kuasa hukumnya. Kalau mereka tidak menyerahkan tentang bukti percakapan itu kena, kalau mereka menyerahkan juga kena. Dari mana cara mendapatkannya? Baik. Kan itu harus lewat prosedur. Seperti tadi Pak Kasbudin bilang tadi kan, itu kan harus lewat prosedur. Negara yang memberikan, mereka minta secara resmi, gitu. Tapi kalau itu didapat secara ilegal, ya kena. Secara resmi pun tujuannya apa? Untuk kepentingan apa? Keterangan, misal,
ini misal ya, keterangan jika memang berbohong di dalam persidangan, bisakah yang diproses hukum ini merupakan delik aduan atau? Bisa. Jadi ini kalau untuk ITE ini bukan delik aduan, Pak, delik umum. Tanpa ada yang merasa dirugikan untuk mengadu pun, pihak penyidik atau kepolisian wajib untuk melakukan proses hukum. Jadi bukan delik aduan, delik umum, pidana umum. Berapa ancamannya? Ancamannya kalau dengan Undang-Undang 36 tahun 99 itu 15 tahun penjara. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang 19 tahun 2016, 10 tahun penjara, denda 1 miliar. 800 juta sampai 1 miliar. Pasal 433 KUHP memang kecil, ancamannya 2 tahun. Tetapi ini bisa berlapis, diberlakukan pasal berlapis di sini. Jadi ini merupakan satu, apa ya, saya bilang ini, mereka berusaha untuk sea war terhadap saksi, atau mental breakdown terhadap saksi, dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Mereka lupa bahwa apa yang mereka pakai sebagai alat untuk mental breakdown, atau sea war tersebut, bumerang ke mereka juga sekarang ini. Ketika alat bukti itu dipermasalahkan oleh jaksa nantinya, pasti akan kelabakan mereka. Kira-kira Pak Kasbudin harus dipermasalahkan tidak sih? Ya, ini ada dua kewajiban ya. Kewajiban dan hak ya. Ya. Ada kewajiban negara kalau itu menjadi delik umum ya, tanpa ada pengaduan. Tapi ketika itu hak privasi seseorang yang dilanggar, itu harus ada aduan. Nah, saya mendengar atau berita di media itu sudah ada laporan ya, laporan dari pihak Pak SBY ya. Nah, ini saya tidak tahu ya itu kenapa, berjalankah atau tidak. Ini lagi-lagi beginilah, ini kan negara hukum ya, kita sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Itu jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45, menjadi kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah termasuk kedaulatan hukum. Ya, kekuasaan itu ada di dalam kedaulatan rakyat. Itu jelas dua kedaulatan ini yang harus dihormati. Nah, jangan sampai akhirnya hukum tidak berjalan menjadi rakyat yang mengendalikan, kan gitu. Kan begitu ya. Karena ada rakyat-rakyat yang dilanggar kan gitu. Sebaliknya, rakyat melakukan proses kedaulatan itu juga harus menghormati hukum. Nah, inilah yang sekarang kita prihatin ya, bahwa banyak orang mengeluhkan tentang penegakan hukum di kita. Ya, lagi-lagi siapa yang berkuasa, mereka lah yang mendominasi hukum. Hukum menjadi alat kekuasaan, hukum menjadi alat politik. Nah, ini terbalik, katanya supremasi hukum. Hukum adalah panglima, bukannya politik yang menjadi panglima. Kalau politik yang menjadi panglima, siapa yang berkuasa itulah yang kemudian mengatur hukum. Tidak boleh, ini suatu bahaya bagi sebuah kedaulatan negara gitu. Artinya platform negara itu menjadi negara hukum harus benar-benar terwujud. Sehingga ini menjadi sebuah kewajiban pemimpin. Karena ketika nanti dalam kepemimpinan ini hukum tidak berjalan, akan diminta pertanggungjawaban pemimpin. Pemimpinnya siapa ini kan gitu. Nah, kita tahu pemimpin di dalam teori kedaulatan, teori pemerintahan ya. Kalau saya belajar manajemen pemerintahan itu ada 3 kekuasaan. Ya, teori negara itu ada 3 kekuasaan, trias politika itu. Baik. Ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan legislatif. Ini harus mempunyai keinginan yang sama. Artinya penegakan hukum persamaan itu bukan mempermain-mainkan hukum. Oleh karena itu teori pemisahan kekuasaan ini artinya tidak boleh pihak eksekutif mengintervensi pihak yudikatif. Sebaliknya pihak legislatif juga dalam membuat undang-undang harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan mempertahankan kekuasaan. Nah, dan dalam hal menegakkan hukum yudikatif pun juga mandiri, tidak bebas dalam campur tangan pihak manapun. Artinya lagi-lagi hakim harus benar-benar menunjukkan jati dirinya bahwa dia independen. Termasuk juga jaksa, walaupun jaksa itu di dalam struktur organisasi pemerintahan, jaksa agung itu dipilih oleh presiden, tapi ingat
bahwa dia dalam menjalankan tugasnya adalah dalam menjalankan tugas-tugas yudikatif, bukan tugas-tugas eksekutif. Nah, ini yang perlu itu menjadi catatan tersendiri begitu ya. Nah, Pak Niko, ini ada 4 saksi pelapor, kita ingat ya, yang dilaporkan kembali oleh penasehat hukum. Ini apakah bagaimana nanti proses hukum itu akan berjalan menurut Anda? Kalau menurut pasal 10 daripada Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, itu tidak boleh. Oke. Jadi baik saksi atau pelapor tidak boleh dituntut secara pidana maupun perdata atas keterangan dan atau kesaksian yang akan, sedang, dan sudah diberikan. Ini undang-undang yang bicara. Oke. Ya kan? Kemudian diperkuat dengan Undang-Undang 31 tahun 2014. Pasal 37, 38. Itu juga demikian. Jadi, dalam ayat 2-nya, daripada pasal 10, Undang-Undang 13 tahun 2006, apabila si saksi ini atau pelapor ini dilaporkan, maka laporan daripada orang yang melaporkan itu ditunda dulu terhadap proses hukum kesaksian yang sudah atau sedang atau akan diberikan sampai ada putusan yang ingkrah. Artinya harus selesai dulu persidangan mengenai penodaan agama ini baru bisa. Perkara pokoknya diselesaikan dulu, ya kan? Dan itu pun untuk melaporkan seorang saksi memberikan keterangan palsu, misalnya, seharusnya sudah ada pernyataan hakim. Apabila hakim sudah menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut palsu dan memerintahkan jaksa untuk memproses hukum saksi yang memberikan keterangan palsu, jadi yang diperintahkan jaksa bukan pengacara. Baik. Atau bukan penasihat hukum. Tidak ada hak pengacara atau penasihat hukum untuk memproses keterangan palsu sebelum ada pernyataan resmi daripada hakim yang mengadili perkara yang menyatakan bahwa si saksi memberikan keterangan palsu. Artinya tidak bisa mendahului hakim untuk melaporkan saksi-saksi yang dianggap tidak kredibel ini ya? Ya, apabila si penasihat hukum atau pengacara mendahului sebelum ada pernyataan resmi atau keputusan hakim yang menyatakan keterangan palsu, si penasihat hukum atau si terdakwa dapat dituntut dengan pasal 317 KUHP tentang fitnah. Memfitnah orang memberikan keterangan palsu sebelum ada penetapan hakim atau pernyataan hakim yang resmi. Baik. Itu. Oke, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Breaking News mengawal sidang Ahok akan kembali saat lagi.